Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widana Vita. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan soal bonus. Sebelumnya maaf, karena kamera saya ini tidak bisa di on cam, mungkin ada masalah atau error dari tadi sudah saya benahi, tapi nggak bisa. Langsung saja di sini saya menggunakan input IOStream, di mana input IOStream ini digunakan untuk memberitahu apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di coin, cout, dan endline. Lalu using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di namespace std. Lalu ini ada int Pascal 710 yang artinya variabel Pascal yang bertipe integer yang menyimpan 7 baris 10 kolom. Lalu A33 ini yaitu variabel A yang berarti matriks pertama dengan menyimpan matriks ukuran 3x3. Lalu B ini merupakan variabel dari matriks kedua yang berukuran 3x3. H ini digunakan untuk menyimpan hasil dari perkalian matriks A dan matriks B dengan ukuran 3x3. Dan T ini digunakan untuk menyimpan hasil dari transpos H atau matriks A kali B yang berukuran 3x3. Lalu di sini ada void hitung, di mana for integer i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus plus. Ini digunakan untuk mewakili baris Pascal dari 0 sampai ke 6. Lalu ada for integer j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan i, j plus plus. Ini digunakan untuk j yang mewakili elemen dalam baris, jumlah elemennya itu sama dengan i plus 1. Lalu di sini ada if j sama dengan 0 atau j sama dengan i, yang artinya elemen pertamanya itu sama dengan 0, j sama dengan 0, dan yang terakhir j sama dengan i yang selalu 4. Lalu ada else Pascal ij sama dengan Pascal i dikurang 1, j dikurang 1, plus Pascal i dikurang 1, lalu j. Yang ini berarti elemen tengahnya itu akan dihitung sebagai penjumlahan dua elemen di atasnya. Lalu ada void tampil for integer i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus plus, itu berarti digunakan untuk mencetak 7 baris segitiga Pascal. Di sini ada for integer s sama dengan 0, s kurang dari 7, min 1, S++ yang di sini akan menampilkan spasi dalam segitiga. Lalu ada for integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j++, cout-nya akan menghasilkan Pascal ij spasi, yang artinya ini digunakan untuk mencetak angka Pascal dengan spasi agar antar elemen. Lalu di sini ada cout and line yang berarti digunakan untuk pindah baris. Di sini ada void ambil yang berarti variabel ambil, i integer m yaitu variabel m yang bertipe integer, variabel n bertipe integer, o dan p bertipe integer. Lalu di sini ada for integer i sama dengan 1, i kurang dari 3, i plus plus, yang berarti digunakan untuk mengambil 3 baris berturut-turut dari Pascal. Lalu di sini ada a, i 0 sama dengan Pascal kurung siku m plus 1, min 1, array 0, a, array i, array 1 sama dengan Pascal, array m plus 1, min 1, plus i, min 1, array 1, a, array i, array 2, Pascal, array m plus i, min 1, array 2,
yang berarti M plus 1 min M plus I min 1-nya ini digunakan untuk menentukan baris Pascal yang akan diambil. Yang mengambil kolom pertama, kedua, dan ketiga. Lalu di sini ada B untuk matriks kedua, yang A ini tadi untuk matriks yang pertama, yang ini untuk yang kedua. Arai I, arai 0 sama dengan Pascal, arai N plus I min 1, N min P, B arai I, arai 1, Pascal N plus I min 1, N min P plus 1, B arai I, arai 2 sama dengan Pascal, N plus I min 2, 1, N min P plus 2, di mana fungsi ini digunakan untuk menentukan baris Pascal yang akan diambil. Itu menggunakan yang ini, N plus I min 1, lalu yang N min P ini digunakan untuk menentukan kolom awal yang akan diambil. Lalu di sini ada void cetak, integer M dengan arai 3, for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan 3 baris dari matriks. Lalu di sini ada for integer J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus, Cout M, arai I, arai J, yang akan menghasilkan spasi. Di sini digunakan untuk mencetak 3 kolom untuk nilai matriks. Lalu Cout and line ini digunakan untuk pindah baris baru. Lalu di sini ada void kali, di mana for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus. For integer J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. For integer K sama dengan 0, K kurang dari 3, K plus plus. Dan akan menghasilkan H, arai 3, arai I, arai J, plus sama dengan A, arai I, arai K dikali B, arai K, arai J, yang berarti 3 lob bersarang, yaitu I, J, K, itu digunakan untuk perkalian matriks. Sedangkan H, I, J ini digunakan untuk menyimpan hasil dari perkalian matriks baris I dari A dengan kolom J dari B. Lalu ada void trans, yang dimana ini untuk mentransposkan hasil dari perkalian matriks A dan matriks B yang disimpan sebagai H. Ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus, for integer J sama dengan 1, J kurang dari 3, J plus plus, T, I, arai J sama dengan H, arai J, arai I, di mana ini digunakan untuk menukar baris dan kolom dari transpose sama dengan hasil dari perkalian matriks A dan matriks B yang hasilnya akan disimpan sebagai H. Lalu di sini ada inMine. inMine ini merupakan fungsi utama program yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. Lalu integer MNP NOP itu merupakan variabel yang bertipekan integer. Lalu di sini ada Cout, masukkan MNOP, di mana ini digunakan untuk menginputkan nilai dari MNOP. Lalu di sini ada Cin, MNOP digunakan untuk menyimpan dari nilai MNOP itu sendiri. Lalu di sini ada hitung, tampil, ambil, cetak, Cout and line, dan cetak B. Hitung ini digunakan untuk mengisi dan menampilkan segitiga Pascal. Lalu ambil ini digunakan untuk mengambil 2 baris matriks A dan B dari segitiga Pascal.
Lalu cetak ini digunakan untuk mencetak matriks A dan B. Lalu ada cout and line digunakan untuk ganti baris. Dan ada cetak B digunakan untuk mencetak matriks A dan B itu tadi. Lalu ada cout, itu baris cout and line itu digunakan untuk mengganti baris. Di sini ada kali dan trans, yaitu untuk mengalihkan A kali B dan menghitungnya sebagai transpose T. Lalu ada cetak H, cout and line cetak T. Di sini kita coba run. Ini kita masukkan nilai 3, 5, 4, 3. Di sini menampilkan segitiga dengan aturan tepi awal dan tepi akhirnya harus diakhiri dengan 4. Lalu di sini diambil dari matriks A, matriks B, dan hasil perkalian dari matriks A dan matriks B, ini ada hasil dari transpose matriks A dikali matriks B. Di mana yang pertama itu 4 kan? 4, lalu yang kedua turun, jadi awalnya ada 4 dan akhirnya juga ada 4. Lalu 4 ini ditambahkan, yang akan menghasilkan 8. 12 ini dari 8 ditambah 4 hasilnya 12, 8 ditambah 4 hasilnya 12. Lalu ada 12 ditambah 4 hasilnya 16, 12 ditambah 12 hasilnya 24, 12 dikali 4 hasilnya 16. Lalu di sini juga ada 16 ditambah 4 hasilnya 20, 16 ditambah 24 hasilnya 40, 24 ditambah 16 hasilnya 40, dan 16 ditambah 4 hasilnya 20. Lalu di sini ada 20 ditambah 4 hasilnya 24, lalu 20 ditambah 40 hasilnya ada 60, 40 ditambah 40 akan menghasilkan 80, 40 ditambah 20 hasilnya 60, dan 20 ditambah 4 itu hasilnya 24. Karena baru di sini yang dihitung, tadi kan aturannya itu yang di tepi awal dan tepi akhir nilainya itu 4, jadi langsung ditulis 4 di awal dan di akhir. Setelah itu kita akan mengambil matriks yang pertama, yaitu matriks A. Kita mengambil dari sini, yaitu 4, 8, 4, lalu ada 4, 12, 12, 4, 16, dan 24. Itu sebagai matriks A. Dan kalau matriks B, kita mengambil dari 24, 16, 4, 40, 40, 20, dan 60, 80, 60. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.